Di Photoshop sendiri itu kan ada banyak efek ya. Jadi kalau misalkan satu persatu kita bahas, itu tentu akan memakan waktu yang banyak. Jadi ini saya share beberapa efek yang sering digunakan. Pada intinya ada 3 ya, yaitu efek yang digunakan untuk adjustment gambar, mulai dari level, curve, hue saturation, mengubah gambar, menaikkan intensitas cahaya maupun menurunkan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah di filter. Nah, filter ini seperti blur, liquify, noise, sharpen, dan seterusnya. Ini juga termasuk efek-efek yang akan sering digunakan di Adobe Photoshop. Yang berikutnya adalah add layer mask di sini ya. Ada bevel, ada stroke, ada shadow, dan seterusnya. Nah, baik, saya coba untuk praktekkan yang di bagian adjustment ini. Di bagian adjustment ini kan banyak sekali ya teman-teman, tetapi pada intinya ini adalah efek yang biasanya digunakan oleh para fotografer profesional atau editing gambar profesional. Ini berkaitan dengan foto ya. Contohnya saya pilih level. Nah, level ini kalau Anda lihat di bagian sini kan ada 3 titik ya. Ada black point, gray point, dan white point. Black point itu digunakan untuk mengadjustment atau menaikkan intensitas warna gelap pada objek. Kemudian kalau white point berarti meningkatkan intensitas warna cerah pada gambar tersebut. Kalau gray berarti keduanya. Nah, kita bisa adjust seperti ini. Ciri-ciri dari gambar yang perlu di-adjust adalah ketika grafiknya itu tidak langsung naik seperti ini. Nah, kalau ini sudah lumayan bagus ya. Jadi kalau white point-nya berarti sudah oke. Tapi kalau ini berarti black point-nya atau area gelapnya kurang bagus karena tidak langsung naik histogramnya. Nah, maka dari itu kita adjust dengan cara menggeser black point ini ke titik pertama kali histogram naik seperti ini. Kita juga bisa memanfaatkan ini ya. Ini meskipun sedikit perubahan, tetapi ketika dicetak itu akan sangat berpengaruh. Coba kita pilih preview. Ini sebelum di adjust, ini sesudah. Jadi gambarnya lebih tajam. Nah, kayak gitu. Itu contohnya ya kalau misalkan menggunakan level. Kemudian ada lagi adjustment hue saturation. Nah, ini juga sering digunakan ya. Nah, misalkan saya contohkan di sini. Ini tadi kan saya sudah mempraktekkan untuk menseleksi ini ya, menduplikasi ini. Nah, contohnya yang sering itu ada image adjustment hue saturation. Nah, hue saturation ini digunakan untuk mengubah saturasi atau warna pada gambar. Sebagai contoh seperti ini ya. Kita pilih atau aktifkan colorize. Nah, ini saturasinya ditambah. Kemudian ini hue-nya tinggal geser mau warna yang mana. Jadi itu mau diubah yang mana. Kalau misalnya terlalu bisa geser aja ini. Nah, gitu. Oke, sudah di oke. Nah, perhatikan di sini, kalau menggunakan adjustment di sini melalui menu, itu artinya kita mengubah warna langsung pada layer tersebut, artinya merusak warna ya. Nah, untuk adjustment yang kita rekomendasikan adalah yang bagian ini, fill new adjustment layer. Jadi kalau misalkan yang di sini tadi kan langsung adjustment di gambar sehingga merusak gambarnya. Tapi kalau ini sifatnya mirip dengan masking, yaitu hanya menutup. Misalkan hue saturation tadi ya, kita klik satu kali, ini properti saya geser, kemudian tanda ini kita aktifkan supaya apa? Yang kena hanya gambar yang ada di bawahnya atau layer yang ada di bawahnya. Karena kalau ini tidak diaktifkan, maka semua layer yang di bawah hue saturation itu akan berubah warnanya. Jadi ini diaktifkan, colorize diaktifkan, ini digeser. Ini juga sama, kita pilih sesuai dengan keinginan. Nah, kenapa harus menggunakan fill new adjustment? Karena sifatnya seperti masking. Sebagai contoh seperti ini. Ini saya zoom. Misalkan untuk warna ini tetap saya gunakan warna yang aslinya, maka kita bisa menggunakan brush, kemudian ini dikecilkan ya, klik kanan dikecilkan, lalu kita pilih yang hard ya, karena ini tegas, kemudian ini yang 100% opacity-nya. Nah, secara otomatis ini kita mudah untuk mengembalikan. Karena apa? Sebenarnya dia hanya di masking. Kalau misalkan ya kita terlalu geser gini, nah ini kan salah ya. Berarti kita tinggal switch aja, geser gini. Nah, itulah enaknya kalau misalkan kita menggunakan create new fill or new adjustment layer. Jadi seperti itu teman-teman. Efek berikutnya adalah efek di sini.
ya. Misalkan saya pengen blur, Gaussian blur. Nah, ini digunakan untuk ngeblur objek. Nah, kebetulan ini kan saya sudah punya gambar di atasnya ya. Jadi saya pengen ngeblur di bagian backgroundnya. Maka kita tinggal pilih filter, blur, Gaussian blur misalnya gitu. Ini tinggal digeser aja radiusnya. Perhatikan, nah ini ngeblur. Ya. Nah, ini sebelum sudah. Jadi gitu teman-teman, ini adalah efek filter. Atau bisa juga Anda gunakan filter. Kemudian di sini ada blur, motion blur. Nah, jadi ini tinggal geser aja. Kemudian ini geser sesuai dengan keinginan arahnya ya. Nah, sudah ada oke. Nah, itu adalah teknik penggunaan efek adjustment dan filter. Berikutnya adalah efek ini, layer style. Ketika kita klik, misalkan kita pengen ada shadow atau bayangan, pilih drop shadow, kita geser ya. Nah, kemudian kita atur nih drop shadownya, distance-nya, kemudian spread-nya, lalu size-nya. Nah, kita bisa atur, kemudian opacity-nya diatur juga bisa ya. Angle-nya bisa juga, mau dari arah mana bayangannya itu bisa ya. Itu adalah contoh penggunaan layer style. Nah, biasanya layer style ini akan sering kita gunakan di teks. Nah, mungkin nanti kalau sudah oke ya. Nah, nanti akan saya praktekkan lebih dalam di pembuatan teks untuk layer style. Baik, saya kira itu teman-teman untuk beberapa pengaturan efek di Adobe Photoshop. Sebenarnya banyak sekali teman-teman, silahkan nanti dieksplor lagi karena memang waktunya tidak banyak, maka ini saya tunjukkan beberapa efek yang sering digunakan di Adobe Photoshop. Saya kira cukup untuk materi ini, kita lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih.